Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan pagi dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri edisi 7 Juni 2023. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar Engkau, sungguh kasih Engkau, sungguh mulia Engkau, mengizinkan kami istirahat malam dan bangun di pagi hari ini menjumpai kehidupan yang baru. Kami akan memulai segala sesuatu dengan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah karena kami telah sedia, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari Mazmur 29 ayat 1-11 berbunyi, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengatur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Pokok renungan kita menikmati kehadirannya. Ustadingan kamak diorenanna. Saudara-saudaraku, pernah di suatu hari seorang kawan bersaksi tentang salah satu titik perbedaan antara hidup di kota dan hidup di desa. Ia mengatakan, di kota kita hidup serasa berada di tengah hutan beton, sementara di desa kita dikelilingi pohon dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Di kota, kita terkagum-kagum melihat ciptaan atau buatan manusia. Sementara di desa, kita begitu dekat dengan sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nampaknya cukup jelas maksud kesaksiannya. Tuhan terasa begitu dekat ketika kita berelasi secara akrab dengan ciptaannya. Begitulah pemazmur menuturkan betapa Tuhan sungguh dekat jika kita sungguh-sungguh bersyukur dapat mengalami dan mengakui kehadirannya melalui sebuah benda atau ciptaan dan kejadian yang digerakkan oleh kuasa kekuatannya yang sungguh hebat. Benda-benda, suara dan kejadian di alam ini oleh sang pemazmur dihayati sebagai wujud kehadiran Allah. Dia menciptakan dan mengatur semuanya. Tidak ada kejadian yang di luar kuasanya. Bahkan yang dirasakan dan dibahasakan oleh manusia sebagai bencana seperti bergetarnya padang gurun atau gempa, semburan api atau letusan gunung, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, menanggapi kehadiran dan semua perbuatan atau tindakan manusia, hanya perlu sujud, berhiaskan kekudusan. Ya, menguduskan hidup dengan menyembah Dia saja. Tidak ada yang lain. Menanggapi seluruh kejadian yang diakui sebagai bagian dari perbuatan Allah, kita hanya perlu terus memohon berkat-Nya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan karena Ia sungguh hadir dan begitu dekat. Nikmatilah kehadirannya bukan hanya dengan dekat dengan alam, tetapi yang pertama dan terutama ialah semakin akrab dengan Kristus, penyataannya yang sempurna dan kekal. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu baik
ada di sekitar kami, dan kami boleh belajar mengenal kasih-Mu, kehadiran-Mu melalui segala yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang mensukacitakan kami hari ini, seperti pertambahan usia Grace Jasena Palita dan saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan namanya, dengan berbagai hal yang mensukacitakan di pagi hari ini, bahkan hari ini. Bapa, kami berdoa buat pergumulan jemaat, mereka yang berduka cita seperti dialami keluarga Bapak Tika atas meninggalnya kakak dari Mama Tika, yaitu Bapak Sutoyo pada tanggal 31 Mei 2023. Begitu juga saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, Oma Kiran, Mama Sem, Mama Kaska, Bapak Deni Pakan, Eyang Tika Bulo, Ibu Yuliana Rombe, kakeknya Anya di Makassar, dan saudara-saudara juga yang tidak tersebutkan namanya dalam kondisi sakit. Tuhan mengenal mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisinya. Tuhan, seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan menganugerahkan kesembuhan buat saudara-saudara kekasih kami. Bapa di sorga, kami mau menjalani hari ini baik selaku anak-anak, anak sekolah, mahasiswa, orang dewasa dalam pekerjaan, oma opa di rumah Tuhan, dalam penguasaan Allah semata-mata. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, dan segala bentuk kondisi kehidupan kami hari ini seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, sambil menghayati kasih dan kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu dalam seantero kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan dan doa pagi kita bersama-sama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.